نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah, marilah kita perbanyak pujian kita dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan kesempatan untuk bisa terus belajar. Maka nikmat ini kita jaga dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita mulai kita ingatkan ya, terutama yang batuk pilek, jangan lupa maskernya ini ya, karena trennya lagi naik ini corona ini, asal kita ikhtiar ya. Kemudian ingat ya, jadi kalau tempat masih kosong usahakan jangan terlalu dekat-dekat para jamaah, bari atas sholat terapat ya, usahakan agak longgar ya, supaya ada jalan udara juga masuk bagi kita. Baik, kemudian pada kesempatan malam hari ini para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali kita insyaallah taala dalam kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabili as-salaf fi fahmid din atau fi akhdhid din wa fahmihi wal amali bihi wad da'wati ilaihi. Baik, akan kita ambil babu al-amri bi ta'atil ulama wa anna al-ilma la yu'khadhu illa anhum. Perintah mentaati para ulama, ilmu tidak bisa diambil kecuali dari mereka. Ini akan kita ambil. Tafadhal. Yahkumu bihan nabiyyun alladhina alladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alayhi syuhada. Qala Jarir fi tafsirihi ar-rabbaniyuna an imaduddin imadun nas fiqhi wal ilmi wa umuruddin wad dunya. Baik. Yaqulu al-muallifu hafizahullah ta'ala, babu al-amri bi ta'atil ulama. Perintah taat kepada orang-orang alim, tapi dalam koridor ketika orang alim itu taat. Adapun kalau orang alim salah, tidak boleh kita taat. Apakah orang alim bisa salah? Kenapa tidak? Karena dia adalah manusia. Sebagaimana kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita bisa ditolak dan bisa menolak, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna al-ilma la yu'khadhu anhum. Ilmu agama ini jangan ambil kecuali dari mereka. Maka apa? Kita katakan bahwasanya belajar itu harus pada ahlinya.
Jangan sembarang belajar. Baik. Hal ini telah dibuktikan dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Maidah ayat 44. Allah berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Kami turunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kami turunkan Taurat. Panan, kepada siapa Taurat itu? Ramli, kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di dalam Taurat ada petunjuk, ada cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu. Taurat itu dipakai berhukum oleh nabi-nabi setelah Nabi Musa yang Islam. Dari sini juga menunjukkan semua para nabi agamanya apa? Islam. Nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani. Lilladzina hadu, bagi orang-orang yang hadu, kembali. Warrabbaniyun, demikian juga Rabbaniyun wal ahbar, al-ahbar para ulama mereka, bimastuhfidhu min kitabillah, dari apa yang mereka jaga dari kitab Allah Azza wa Jalla. Ini Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Maidah pada ayat yang ke-44, ayat yang ke-44, Allah Azza wa Jalla turunkan Taurat, di dalamnya ada hidayah, karena itu kitabullah. Dan inilah dia kitab yang langsung dicatat oleh Allah sendiri dengan tangannya yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Yahkumu bihan nabiyyun, yang dengan kitab ini para nabi berhukum. Alladzina aslamu, yang mana mereka para nabi ini nabi-nabi yang Islam, nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina hadu, oleh orang-orang yang alim mereka, warabbaniyun wal ahbar, pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, bimastuhfidhu min kitabillah, disebabkan mereka diperintah untuk memelihara kitab-kitab Allah. Dari sini para ulama kita juga mengatakan, kenapa kitab-kitab sebelumnya tidak dijaga oleh Allah kemurniannya? Karena penjagaannya diserah ke ulamanya. Ulamanya mati, nggak ada yang hafal. Beda dengan Quran, yang menjaganya siapa? Allah. Kemudian Allah jadikan Quran itu mudah untuk dihafal. Baik. Apa kata Ibnu Jarir tentang ayat ini? Ar-Rabbaniyun, digunakan berhukum oleh nabi-nabi yang Islam untuk memutuskan. Lilladzina hadu, kepada orang-orang yang hadu, kembali kepada Allah. Warrabbaniyun, siapa Rabbaniyun? Imadun nas fil fiqh, patokan orang dalam ilmu, patokan orang dalam agama, patokan manusia dalam dunia. Maka maksudnya siapa? Al-ulama, para ulama. Jadi Allah Azza wa Jalla turunkan Taurat, dipakai oleh para nabi-nabi sesudah Nabi Musa, dipakai juga oleh para ulama, dipakai juga oleh ahbar, pendeta-pendeta mereka, berdasarkan Taurat yang mereka hafal. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan para ulama merekalah yang menjadi acuan patokan dalam pengambilan hukum-hukum agama. Ini pada zaman dahulu, demikian juga pada zaman sekarang.
mereka yang menyampaikan ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi wa ulil amri minkum yakni ahlul fiqhi wal ilm. Wa kadza qala Mujahid wa Atha wal Hasan al-Basri wa Abu al-Aliyah wa ulil amri minkum yakni al-ulama. Baik, ayat yang lain. Berguru pada ahlinya, bertanya juga pada ahlinya. Apa kata Allah?
Dalam masalah imam, yang paling berhak jadi imam siapa? Paling banyak hafalan, otomatis alim, bukan yang paling tua. Kalau paling tua wahantong giginya pensiun wah. Ya. Kalau di kampung-kampung kan yang paling apa? Paling tua. Udah baca huruf nggak jelas. Ya, suara takbir aja nggak jelas. Ya kasihlah yang berilmu yang jadi depan. Baik. Wan Abdullah radhiyallahu anhu qala lan yazalan nas khairin ma atahum al-ilm min qabli akabirihim min qibali akabirihim wa dhawi aslafihim fa idza atahum min qibali asagirihim halaku. Wa qala Muhammad bin Sirin inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan la yazalun nasu bi khairin aw lan yazalan nasu bi khairin. Manusia ini baik selama ilmu itu datang dari kibar. Wadhawi aslafihim, datang dari salaf. Nah, ini para jamaah. Jadi kita ini akan baik kalau ilmu yang kita pelajari ilmunya siapa? Salaf. Apa ilmunya salaf? Qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Nah, kalau ilmu ini datang dari khalaf, halaku, celaka kita. Jadi di samping usia juga kualitas ilmu. Tapi sekarang usia tua namun kualitas ilmunya ilmu belakangan, ilmu khalaf, bisa diambil? Tidak bisa. Jadi usia bukan penentu, namun kita katakan ilmu sudah salaf ditambah faktor usia, ini adalah kesempurnaan didukung dengan kematangan. Naam. Qala Muhammad bin Sirin, ini kaidah dalam menimba ilmu, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru, tengok dari mana kita mengambil ilmu agama kita. Maka dahulu kalau dari ahli sunnah terima, tapi dari ahli bidah tolak. Kenapa? Karena tidak ada takutnya berdusta atas nama Allah, tidak ada takutnya berdusta atas nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, bukankah Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari ahli bidah? Iya, ada, tetapi apa? Fi syawahidi wal mutaba'at, bukan dalam jalur utama hadis, tapi jalur penguat. Itu pun apa? Yang diam terhadap bidahnya, tidak mengumumkan bidahnya. Naam. An akabirihim yuridu la yazalun nas bi khairin maka ulama'uhumul masyayikh wa lam yakun ulama'uhumul ahdathi lianna syekh zalat anhu mut'atus syababi wa hadathu wa ajalathu wa safahuhu wastahabbu tajribah wal khabarah fala yadkhul alayhi fi ilmihi syubhah wa la yaghlib alayhi al hawa wa la yamilu bihi at-tama'u wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadathi wa ma'as-sinni al-waqaru wal jalalatu wal haibatu wal hadathu qad tadkhulu alayhi hadhil umuri allati uminat ala syaikhi fa dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlaka. Baik, penjelasan ucapan Muhammad bin Sirin atau Abdullah bin Mas'ud begitu. Manusia ini baik selama menimba ilmu dari akabir, kibar, ulama-ulama besar. Maksudnya apa? Selama kita mengambil ilmu dari masyayikh, syekh. Ya. Ulama-ulama tua. Seperti Al-Imam Al-Albani, Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Syekh Muqbil bin Hadi, Al-Syekh Al-Fauzan, Al-Syekh Al-Luhaidan, yang di zaman kita. Walam yakun ulama'ul ahdath, bukan ulamanya yang muda-muda. Kenapa? Kita lihat
di tahun 90-an di Saudi. Ada ulama-ulama kibar sampai sekarang. Ada juga yang muda-muda. Yang muda-muda ini cenderung terutama masalah muasirah, masalah-masalah modern, menyelisih yang tua. Kenapa? Karena yang muda-muda ini pakai semangat tetapi tidak memakai hikmah. Terjadi muncul hizbiyah, kelompok-kelompok, sehingga muncul apa? Jamaatul jihad, kelompok jihad dan semisalnya, bahkan sampai menyalahkan para ulama-ulama tua, mengkafirkan bahkan. Nah, jadi manusia ini baik kalau ilmunya diambil dari masyayikh tersebut, syekh. Kenapa? Karena syekh itu sudah hilang masa mudanya, sikap gegabahnya, sikap bodohnya sudah hilang kalau sudah tua. Di samping itu apa? Orang tua punya pengalaman, jam terbang tinggi, ya, maka ilmunya insya Allah mencapai kematangan, tidak ada syubhat, tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, sikap egois dan semisalnya, jaim, ya, jaga image. Insya Allah hilang kalau orang tua. Kenapa? Dia mikir mati doang, udah. Dia bikin bagaimana berbuat terhadap Islam, bagaimana yang dibawa untuk mati. Beda kalau muda, ya, kadang cari pamor, ya, sehingga apa? Cenderung kadang-kadang mau tampil beda. Nah, orang tua sudah hilang. Wala yamilu bihi tama', dia tidak akan condong kepada tama', ada motivasi-motivasi tertentu. Wala yastazilu syaitan istizlal al-hadath, dia tidak mudah digelincirkan oleh syaitan sebagaimana anak muda mudah digelincirkan oleh syaitan. Wa ma'asin, nah ketika usia bertambah, maka lihat ya, dulu bawa motor yang muda-muda bagaimana? La ilaha illallah, pembalap, pemuda berbadan gelap. Jadi pembalap, ramli apa semuanya. Tapi begitu naik usia, menikah, punya anak, sudah mulai, ayo maju, alah, ragu sudah saya kata. Kenapa? Faktor U. Kenapa? Karena sudah sering di jalan, oh lo gini nggak bisa, kalau gini bisa. Nah, demikian juga dalam agama ini para jemaah. Ketika orang terus menimba ilmu, mengajar, belajar, mengajar, belajar, putih rambutnya, belajar, mengajar aja, maka dengan demikian al-waqar wal jalalah wal haibah, ada kewibawaan, ya, ada ya sikap tawadhu, merendah. Wal hadath, adapun yang muda, qad tadkhulu alaihi hadhil umur, mungkin semangat terlalu tinggi, semangat 45, akhirnya apa? Hendak pilih itu labrak semua, atau mungkin bisa masuk syubhat, atau mungkin apa? Ada tamak, keinginan-keinginan tertentu, bisa saja. Ini yang muda. Adapun yang tua, orang sudah mikir mati sudah para jemaah. Maka lihat dahulu para salaf, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullah wa saddadah. Dahulu orang-orang Madinah itu kalau sudah 40 udah mulai, sudah akhirat, sudah diingat. Kenapa? Karena 40 kan puncaknya mulai nyungsep sudah. 40 mulai itu turun. Lama-lama apa? Turun. Lama-lama apa? Tanah. Nah, kalau sudah 40 siap-siap sudah. Nah, ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Allati uminat alaihi syekh, dengan umur yang tua, ya, maka orang-orang tua lebih aman dari sikap ketergesa-gesaan, lebih aman dari apa? Menguatnya hawa nafsu, sikap egois dan semisalnya. Fa idza dakhalat alaihi, kalau masuk syubhat, masuk tamak, ya, wa afta, berfatwa,
masuk hawa nafsu, halaka wa ahlaka, dia celaka dan mencelakai orang lain. Ini dia para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, menjelaskan kepada kita metode yang benar dalam menimba ilmu. Ambil dari ahlinya. Siapa? Para ulama. Siapa mereka? Ulama-ulama yang berjalan di atas manhajus as-salaf as-salih ridwanullahu anhum ajma'in. Naam, apa fawaidnya? Masail al-ula fi ayatil Maidah anna al-ulama'a hum ahlu hifdzil kitab wa humul hakimuna bihi wa hum rabbaniyuna. Atsaniyah fil ayatin Nahl al-amru bisu'ali ahlul ilmi was-sudu an ra'yihim. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat baik itu suratul Maidah, An-Nahl, An-Nisa, dan khususnya suratul Al-Maidah ayat 44? Ulama itu ahlu hifdzil kitab. Merekalah yang menghafal Al-Quran. Merekalah yang menghafal sunnah. Al-hakimuna bihi, merekalah yang berhukum menggunakannya. Wahumur rabbaniyun, merekalah rabbani yang mendidik umat di atas kitabullah maupun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah itu para ulama. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana, bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil. Walam yuwaqqir kabirana, tidak menghormati yang tua. Walam ya'lam li'alimina haqqahu, tidak mengetahui hak-haknya orang berilmu. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, Hudzaifah datang, ditemu oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang memegangkan tali kendaraannya. Satu riwayat, Ibnu Abbas mencium tangan, atau kita katakan Ibnu Abbas memegang tali kekang kendaraan Hudzaifah atau Mu'adz begitu. Kemudian Mu'adz mencium tangan Ibnu Abbas. Ditanya atau ditegur oleh Ibnu Abbas, kenapa engkau lakukan hal ini wahai Mu'adz? Qala hakadza umirna bi ulama'ina, seperti ini kita diperintahkan menghormati ulama kita. Atau demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi begitu. Terhadap Hudzaifah, hai Ibnu Abbas, kenapa engkau lakukan? Engkau itu adalah anak paman Nabi. Apa jawaban Ibnu Abbas? Demikian kita diperintah bersikap terhadap ulama kita. Apa itu? Dipegangkan tali kendaraan, dipegangkan. Kalau kita apa? Sopirin dia. Kalau apa? Jadi jokinya Ramli, lagu ndak tejak bebalap. Ini Ibnu Abbas pegangkan Mu'adz atau Hudzaifah, dipegangin apa? Tali kekang keledainya. Baik. Yang kedua, fi ayatin Nahli, di dalam suratul Nahl, al-amru bisu'al ahlil ilm, perintah untuk bertanya kepada para ulama. Jangan salah tanya. Was-suduru an ra'yihim, dan kita itu mengikuti pendapat mereka dalam perkara-perkara yang kita tidak miliki ilmunya dan dalilnya, maka hendaklah mengikuti apa? Pendapat dan penjelasan para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, para hadirin, inilah kewajiban orang tidak berilmu tanya. Jangan sekedar ikut-ikutan taklid, enggak, tanya. Apa dalilnya?
Apa dasarnya? Tanya. Jadi jangan husnudzonnya super tinggi. Ulama tempat dalilnya katanya. Kenapa? Jangan-jangan nggak punya dalil. Jadi perintah bertanya kepada ulama, kemudian wassuduru an ra'yihim, ikuti pandangan-pandangan mereka. Naam. Ayat An-Nisa al-amr ta'atil ulama wa anna dzalika lillahi ta'ala. Ar-rabi'ah wujubur ruju'i ila akabiril ulama wa anna tarkuhu sababul halaki la siyama fin nawazilil kibari wal umuru al-ammati. Al-khamisah i'tibarul ilmi wa anna taulal mulazamati lahu atharun fil fahmi wa rayati. Sadisah hadaru min mukhalafatil ulama'i wa annaha sabilul fitnati waz zalali. As-sabi'ah al-hadaru mimman yuzahhidu fil ilmi lam fihim bil qadhi tasrih au talmihan. As-saminah ruju' ila akbiril ulama min akbari asbabati minal fitani. Fi ayat An-Nisa, dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'u ar-rasul, perintah mentaati ulama. Tapi ingat, ketaatan tidak mutlak selama memiliki apa? Dalil. Dan ketaatan kepada para ulama itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Dan ingat, ulama termasuk ulil amri. Ulil amri itu ada berapa? Dua, ulama dan umara. Maka lihat ya, kisah yang dibawakan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Adz-Dzahabi fi Siyar. Kita sebutkan bahwasanya Zaid ibn Thabit, begitu, bukan Mu'adz, bukan Hudzaifah, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu ya, naik kendaraan, dipegang tali kekangannya oleh siapa? Ibnu Abbas. Zaid mengatakan, jangan engkau lakukan wahai anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, demikianlah kita diperintah berbuat terhadap ulama kita. Demikianlah kita diperintah berbuat terhadap ulama kita. Baik. Jadi ketaatan kepada ulama harus mengikuti ketaatan kepada siapa? Allah. Dan mengikuti ketaatan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wajibnya kembali kepada kibarul ulama, ulama-ulama besar. Tidak kembali kepada mereka sebab celaka. Lebih-lebih dalam masalah kontemporer yang besar dan yang berkaitan dengan al-umurul ammah, perkara umum, maslahat orang banyak atau hajat hidup orang banyak. Tanya mereka. Ya, kalau Indonesia dibuatkan majelis ulama Indonesia, ya, kita nggak bisa sampai ke ulama. Tanya asatidul kibar, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang besar, yang alim, yang tua. Tanya mereka. Lebih-lebih lagi sekarang dengan mudahnya telekomunikasi, transportasi, orang pun bisa langsung duduk di hadapan para ulama. Yang mampu, jangan ketinggalan sebelum Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa mereka dan nyawa kita. Yang kelima, umur punya pengaruh dalam ilmu para hadirin. Umur punya pengaruh. Tuluz mulazamah, terus bergelut dengan ilmu dalam jangka waktu yang panjang,
punya pengaruh terhadap pemahaman seseorang, punya pengaruh terhadap keilmuan seseorang. Maka lihat ya, di Arab Saudi secara khusus, orang-orang alim itu dibuat hidup oleh Allah Azza wa Jalla melalui apa? Para penguasa. Apa? Mereka dikasih, pokoknya tinggal belajar sudah. Ya, bayangkan imamnya setara derajatnya dengan menteri. Imam masjid, ya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ya. Contoh Syekh Abdurrahman As-Sudais setara martabatnya dengan menteri. Imam ini para jamaah. Ya, kalau kita berbicara masalah dunia jangan tanya sudah. Pokoknya mereka hanya apa? Quran, ya, hadis, hanya itu saja. Dikasih kantor khusus, murajaah sehari berapa jam. Tidak ada mikirin itu dan ini. Ya, kalau kita, lain ceritanya lagi. Di zaman dahulu lain lagi ceritanya. Ya berbeda dari satu masa ke masa yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kisah Imam Malik rahimahullah, sampai Imam Malik kirimkan, ya, Al-Laits bin Sa'd Al-Masri, dikirimkan dia uang, dikirimkan dia emas. Apa? Istamfiqhu, engkau infakkan supaya engkau bisa mengajar dan belajar. Baik. Faedah berikutnya, al-hadhar min mukhalafatul ulama wa anha sabilul fitnah waz zalal. Waspada, jangan menyelisih para ulama. Itu adalah jalan fitnah dan ketergelinciran. Tentunya ya, khususnya berkaitan dengan masalah-masalah yang ishtabaha alaihin nas, orang rancu di dalamnya. Bukan masalah-masalah yang jelas dalilnya. Kalau masalah-masalah yang jelas dalilnya, tentu itulah yang jadi patokan kita. Adapun umurul ammah, menyangkut hajat hidup orang banyak, mereka yang punya urusan. Faedah berikutnya, al-hadhar mimman yuzahidu fil ulama. Waspada terhadap orang-orang yang menjauhkan umat dari ulama mereka. Wa yatakallamu fihim. Waspada terhadap orang-orang yang membicarakan ulama. Ya, karena ada sebagian pengajiannya pertama mentahdzir ustadznya yang dihabisin. Bagaimana orang dapat ilmu? Seharusnya apa? Ajarkan umat ilmu. Nanti umat akan tahu siapa yang berilmu dan siapa yang tidak berilmu. Kemudian faedah yang terakhir, kembali kepada kibarul ulama, ulama-ulama yang besar. Ini adalah sebab terbesar menyelamatkan kita dari fitnah. Sebab terbesar menyelamatkan kita dari al-fitnah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita azan dulu baru tanya jawab. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bagaimana halnya agar imam di waktu dia turun untuk ruku dia ucapkan Allahu Akbar, namun dia tetap dalam keadaan berdiri sedangkan orang di belakangnya banyak yang mendahuluinya. Imam yang salah. Jadi ketika gerakan itu dibarengi dengan takbir. Jangan takbir duluan baru gerakan. Beda kalau takbiratul ihram. Kalau ihram boleh gerakan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru gerakan. Ini bisa dilihat di variasi itu para jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita berdoa ketika saat sholat sunnah dengan bahasa Indonesia? Makruh para jamaah. Bagi yang tidak mampu bahasa Arab, maka kita katakan berdoalah di luar sholat kalau mau pakai bahasa sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana mendidik anak agar menjadi saleh? Kita orang tuanya dulu yang saleh. Karena bagaimana mungkin kita akan mendidik sementara kita tidak punya ilmunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum vaksin COVID dalam pandangan ulama? Sementara kami diharuskan. Dan ada masalah vaksin. Apalagi fatwa ulama mengatakan ini bersih, halal, tidak ada masalah. Vaksin tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan hadis dalil firman Allah, hadis qudsi? Kalau hadis ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis. Adapun hadis qudsi, firman Allah azza wa jalla yang disampaikan oleh Rasul dengan mengatakan qala Allah, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Al-Karim. Wallahu taala ala wa alam. Benarkah kalau tersandung ucapkan bismillah? Enggak benar, karena tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah lutut laki-laki termasuk aurat? Iya, termasuk aurat. Itu batas maksimal. Aurat laki-laki antara lutut dengan pusar, dengan pusar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah akikah dulu kemudian sunatnya belakangan? Masalah bolehnya boleh, tetapi kita katakan barengi dia sekaligus, dia dikhitan, dia dipotongkan kambing, dia dikasih nama, kemudian dicukur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saudari mertua apakah mahram? Tidak. Bibinya istri itu bukan
mahram karena kita bisa menikahinya. Ya, namun tidak boleh menggabungkan antara si perempuan dengan bibinya sementara waktu. Wallahu taala ala wa alam. Organisasi A, organisasi B yang ada di Indonesia semua mengikuti ulama terdahulu. Yang mana harus kita ikuti? Ikuti Nabi dan sahabatnya, jangan ikut organisasi. Ya, organisasi itu mungkin sebatas legalitas atau yayasan sebatas legalitas, tidak ada masalah. Jangan loyalitasnya kepada yayasan. Kalau berloyalitas kepada yayasan ini hizbiyah. Loyalitas itu kepada apa? Dalil. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila mengingat ibadah yang pernah dilakukan hari ini walaupun dalam hati, apakah termasuk ujub? Tidak. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum tetangga saya gade sawah terus hasil tanamannya saya dikasih, haram apa tidak? Kalau kita yang menerima tidak ada masalah, tapi dia mempraktikkan bermasalah. Ya, kecuali kalau itu barang curian, barang rampasan, ini tidak boleh karena zatnya para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Apa manfaatnya baca kitab manaqib? Enggak ada. Karena enggak ada dalil yang nyuruh baca. Yang disuruh baca itu baca Al-Qur'an. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah termasuk bagian dari malu tidak foto selfie menampakkan diri sendiri? Karena banyak di antara kita umur 40-an makin rajin selfie. Kita katakan apa gunanya menampakkan diri? Ya, maka kita katakan amal soleh itu disuruh untuk menyembunyikannya. Nah sekarang kalau foto ini yang dipermasalahkan oleh para ulama bersandar kepada dalil. Maka untuk selamatnya jangan gunakan foto ini kecuali babnya darurat saja. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara menasihati teman tahu riba tetapi tetap mengerjakannya? Pertama, nasihat itu ingat menyampaikan. Bukan namanya nasihat itu orang harus terima. Kalau orang harus terima itu namanya pemaksaan. Ya, sampaikan, diterima alhamdulillah, kalau tidak selesai tugas kita. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum atau apa hukum mencari ilmu agama tapi dalam pemikiran kita merasa malu, takut tidak bisa mengamalkannya? Itu bisikan setan. Ya, jangan dihiraukan. Wallahu taala ala wa alam. Beda atau tidak salat fajar dengan salat subuh? Tidak ada bedanya. Fajar itu subuh, karena enggak boleh salat subuh kecuali terbit fajar. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, istri ikut berdagang tanda kiamat kecil? Iya, tanda kiamat. Kalau perempuan sudah mulai terjun bisnis membantu suaminya, tanda kiamat. Tapi ingat, tidak semua tanda kiamat itu enggak boleh. Ya, orang banyak bisa baca tulis, tanda kiamat, bukan berarti gak boleh. Ada tanda yang tidak boleh, ada tanda yang hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum menelan ludah saat salat? Tidak membatalkan salat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa betul saat peristiwa Isra Mi'raj selain Nabi menerima perintah salat juga menerima perintah umatnya rajin-rajin berbekam? Bukan rajin-rajin, Nabi suruh, ya, atau Nabi disuruh oleh Jibril. Jibril perintahkan umatmu untuk berbekam. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Apa hukum menghadiri kegiatan roahan syukuran? Apa dulu momennya? Dia lulus sekedar makan-makan, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau momennya ini kematian 100 hari, enggak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita jualan nasi bungkus dengan membuka donasi setiap Jumat untuk dibagikan kepada yang berhak menerima, seperti dibagi-bagi di masjid. Kalau jual beli di masjid tidak boleh, tapi bagi-baginya ke masjid tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum memakai gigi palsu? Boleh. Ya, hukumnya boleh. Jikalau diperlukan supaya makhraj hurufnya bagus, bisa jadi hukumnya wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi jangan sampai pakai gigi palsu mau gagah-gagahin perempuan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita menasihati saudara kita meyakini bahwasanya ustadz yang sering didatangi itu akan membawanya ke surga? Kita katakan, ustadz siapa dulu? Ya belum tentu, kecuali ustadznya mengajak kepada sunnah dan dia pun ikut sunnah. Insya Allah sunnah itu membawanya ke surga, bukan ustadznya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah setiap waktu kita sholat, kita melaksanakan sholat niat sholat sunnah wudu bergabung dengan qabliyah? Boleh. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bolehkah seseorang perempuan sapar dengan menantunya yang laki-laki? Tidak ada masalah, karena mahram. Ya, ibu dari istrinya adalah apa? Mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Orang yang tidak melaksanakan tahlilan acara kematian belum tuntas ngajinya. Kita katakan, ya, ada orang mengatakan demikian. Kita tanya, ngaji apa dulu? Ya, ini adalah batil, perkataan yang tidak ada dalilnya. Maka kita katakan, jangan dengar ahli bid'ah. Sunnah itu dengar. Ini apa dalilnya? Belum tuntas ngajinya. Ngaji apa? Kalau ngaji bid'ah, ya kita nggak ngaji bid'ah. Ya, Nabi SAW keluarganya banyak meninggal dunia. Tetapi adakah Nabi rohan? Adakah Nabi tahlilan? Justru Nabi SAW melarang kumpul-kumpul di tempat kematian. Maka lihat, ketika meninggal Ja'far, sampai 3 hari Nabi tidak datang ke rumahnya Ja'far. Setelah hari ketiga baru datang. Ini bukti nyata bahwasanya tidak ada acara-acara yang dilakukan di tempat kematian. Di samping mazhabul Imam Syafi'i, kumpul-kumpul di tempat kematian adalah hukumnya haram. Saya kira demikian para jamaah bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.